Halo guys, balik lagi nih sama gua, Big NS. Kali ini kita mau bahas tentang emas, tapi bukan cara nyari emas di sungai ya. Haha, kita bakal ngebahas kapan sih waktu yang tepat buat jual emas biar cuan maksimal. Serius nih, jual emas itu gampang-gampang susah loh. Kalau jualnya pas harganya lagi turun, ya bukannya untung, malah bisa buntung. Nah, di video kali ini gua udah rangkum beberapa indikator yang bisa jadi patokan buat kalian. Siap-siap catat ya, biar nggak nyesel di kemudian hari. Yuk kita mulai. Oke, poin pertama yang wajib banget kalian perhatiin adalah harga emas. Iya, ini basic sih, tapi penting banget. Harga emas bisa sangat fluktuatif, dan memahami kapan harga emas sedang tinggi bisa memberikan keuntungan besar bagi kalian. Coba bayangin, emas yang kalian beli beberapa tahun lalu, harganya tiba-tiba melejit naik, bahkan pecah rekor. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh para investor emas. Nah, momen kayak gini nih yang sebenarnya bisa kalian manfaatin buat jual emas. Ketika harga emas sedang tinggi, kalian bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi kalian. Gimana caranya tahu harga emas lagi tinggi? Gampang! Ada banyak cara untuk memantau harga emas secara real time. Kalian bisa cek di Antam, Pegadaian, atau platform investasi emas online. Banyak aplikasi dan situs web yang menyediakan informasi terkini tentang harga emas. Bandingkan harga emas saat ini dengan harga rata-rata dalam beberapa bulan terakhir. Ini akan memberikan gambaran apakah harga emas sedang dalam tren naik atau turun. Kalau naiknya signifikan, wah, itu udah lampu hijau tuh buat jual. Jangan ragu untuk mengambil keuntungan ketika harga emas sedang tinggi. Contoh kasus nih, ingat nggak tahun 2020 pas awal-awal pandemi? Saat itu banyak orang yang panik dan mencari investasi yang aman. Harga emas gila-gilaan naiknya. Dari yang tadinya di kisaran 600 ribuan per gram, tiba-tiba tembus 1 juta per gram. Ini adalah contoh nyata bagaimana situasi global bisa mempengaruhi harga emas. Nah, banyak banget tuh yang jual emas di momen itu dan dapat cuan gede. Mereka yang memanfaatkan momen ini berhasil mendapatkan keuntungan yang signifikan. Jadi kalau misalkan emas yang kalian punya udah naik jauh banget dari harga beli, coba deh pertimbangkan untuk jual sebagian. Ini bisa menjadi strategi yang baik untuk mengamankan keuntungan. Lumayan kan? Bisa buat nambah-nambah modal usaha atau investasi di instrumen lain. Diversifikasi investasi adalah kunci untuk mengurangi risiko. Tapi ingat ya, jualnya jangan kalap-kalap juga. Sisain dikit buat jaga-jaga. Menyimpan sebagian emas sebagai cadangan bisa menjadi langkah bijak untuk masa depan. Nah, kalau poin yang satu ini kebalikan dari poin sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas gimana emas jadi primadona saat ekonomi lagi nggak stabil, sekarang kita bahas sebaliknya. Emas itu biasanya jadi primadona pas ekonomi lagi nggak stabil, karena orang-orang mencari tempat yang aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Kayak pas lagi resesi, inflasi tinggi, atau krisis global. Dalam situasi seperti ini, banyak orang beralih ke emas karena dianggap lebih aman dibandingkan aset lainnya. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai safe haven, alias aset yang relatif aman dan nilainya cenderung stabil, bahkan saat kondisi ekonomi lagi gonjang-ganjing. Ini membuat emas sangat menarik bagi investor yang ingin melindungi kekayaan mereka. Tapi, ceritanya bakal beda kalau ekonomi udah mulai membaik. Ketika ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, situasi ini bisa berubah drastis. Begitu ekonomi stabil, suku bunga naik, harga emas justru bisa turun. Ini karena investor mulai mencari alternatif investasi yang lebih menguntungkan. Loh, kok bisa? Gini, guys, kalau ekonomi udah stabil, investor biasanya lebih tertarik nyimpan duitnya di instrumen investasi lain yang lebih menggiurkan, kayak obligasi atau deposito. Instrumen-instrumen ini biasanya menawarkan return yang lebih tinggi dibandingkan emas. Nah, emas jadi kurang dilirik. Permintaan emas menurun, dan ini bisa menyebabkan harga emas turun. Terus, tanda-tanda ekonomi mulai stabil itu apa aja sih? Pertama, inflasi mulai turun. Kedua, suku bunga naik. Ini adalah indikator utama bahwa ekonomi sedang dalam pemulihan. Ketiga, pasar saham mulai pulih dan investor lebih pede buat investasi di instrumen lain. Pasar saham yang pulih menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap ekonomi mulai kembali. Nah, kalau kalian udah ngeliat tanda-tanda ini, bisa jadi harga emas bakal turun. Ini adalah sinyal bagi kalian yang punya emas untuk mulai mempertimbangkan menjualnya. Ini saat yang tepat buat jual sebelum terlambat.
Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik sebelum harga emas benar-benar turun. Poin ketiga ini nih yang sering bikin galau. Jadi misalkan kalian beli emas pas harganya masih murah meriah, terus sekarang harganya udah naik 50% atau bahkan 100% dari harga awal. Wah, ini udah cuan banget guys. Pertanyaannya, jual sekarang atau diemin aja? Kalau gua sih, saranin jual aja sebagian atau seluruhnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ke depannya harga emas bakal terus naik atau malah turun. Daripada nyesel di kemudian hari karena telat jual, mending amanin profitnya sekarang. Tapi ingat ya, jualnya jangan sekaligus semua juga. Kalian bisa pakai strategi jual bertahap. Misalnya, tentuin dulu target keuntungan yang mau kalian capai. Misalnya, kalau harga emas sudah naik 40-50% dari harga beli, kalian bisa jual sebagian. Nah, sisanya bisa di-aimin dulu buat investasi jangka panjang. Siapa tahu harganya naik lagi di masa depan kan? Oke, poin keempat ini nih buat kalian yang lagi kepepet butuh duit cepet. Misalnya, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak kayak biaya pengobatan, bayar utang, atau ada kesempatan investasi lain yang lebih cuan. Nah, dalam kondisi kayak gini, jual emas bisa jadi solusi yang tepat. Emas itu kan aset yang liquid, alias gampang dicairin. Kalian bisa jual emas di toko emas, pegadaian, atau platform jual beli emas online. Tapi ingat ya guys, jual emas pas lagi butuh duit cepat, itu boleh-boleh aja. Tapi harus dipikirin matang-matang. Jangan sampai karena kepepet, kalian malah jual emas dengan harga yang rugi. Nah, kalau misalkan kalian butuh dana tapi pengen tetap nyimpen emasnya, ada alternatif lain yang bisa dicoba. Gadai emas. Kalian bisa gadai emas di pegadaian atau bank syariah. Nanti kalian bakal dapat pinjaman tunai, dan emasnya bisa ditebus lagi setelah pinjamannya lunas. Poin terakhir ini nggak kalah penting guys. Dalam dunia investasi, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci kesuksesan. Jadi misalkan kalian udah punya emas nih, tapi tiba-tiba nemu peluang investasi lain yang dirasa lebih menguntungkan. Jangan ragu untuk mengevaluasi kembali portofolio kalian. Nah, ini saatnya kalian pertimbangkan buat jual emas dan alihin dananya ke instrumen investasi yang baru. Proses ini memang butuh pertimbangan matang. Tapi, bisa jadi langkah yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh peluang investasi lain yang mungkin bisa kasih cuan lebih gede dari emas, misalnya properti. Investasi di sektor properti seringkali dianggap lebih stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Harga tanah dan rumah itu cenderung naik terus dari tahun ke tahun, bahkan bisa lebih tinggi dari emas. Terus, ada juga saham. Saham memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari perusahaan besar dan menikmati keuntungan dari pertumbuhan mereka. Beberapa saham blue chip bisa ngasih dividen dan keuntungan yang lebih besar dari emas. Saham-saham ini biasanya berasal dari perusahaan yang sudah mapan dan memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Nah, kalau kalian punya jiwa entrepreneur dan punya rencana bisnis yang menjanjikan, emas juga bisa jadi modal awalnya. Menggunakan emas sebagai modal bisa memberikan kalian fleksibilitas untuk memulai bisnis tanpa harus bergantung pada pinjaman. Tapi ingat ya guys, sebelum pindah haluan dari emas ke instrumen investasi lain, pastiin kalian udah riset dan paham betul sama risikonya. Setiap investasi pasti punya risiko, dan penting untuk memahami apa saja yang bisa terjadi. Jangan sampai karena tergiur sama potensi keuntungan yang lebih besar, kalian malah salah langkah dan buntung di kemudian hari. Selalu bijak dalam mengambil keputusan investasi, dan jangan lupa untuk konsultasi dengan ahli keuangan jika perlu. Oke guys, itu tadi beberapa indikator kapan waktu terbaik buat jual emas. Intinya, jual emas itu boleh-boleh aja, asalkan dilakukan di waktu yang tepat. Jangan sampai nyesel karena jualnya pas harganya lagi turun atau malah pas lagi butuh duit banget. Ingat ya, sebelum jual emas, pastiin kalian udah cek tren harga emas, kondisi ekonomi, dan kebutuhan finansial kalian. Jangan lupa juga buat sisain sebagian emas sebagai investasi jangka panjang. Siapa tahu harganya naik lagi di masa depan kan? Jadi, apakah sekarang waktu yang tepat buat jual emas? Atau lebih baik tunggu lagi? Keputusan ada di tangan kalian guys.